Justru ilmu itulah yang kadang-kadang kita gunakan untuk menipu orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, dan untuk meraup keuntungan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tadi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadi semuanya, kali ini sedikit memberikan nasihat untuk saya pribadi dan kepada semua teman-teman semuanya, ya, soal tentang siapa sih orang yang pertama kali yang akan masuk ke dalam neraka itu. Wow, ya, jadi banyak sekali di antara teman-teman kita yang mengira orang-orang yang akan pertama masuk ke dalam neraka itu orang kafir, ya, orang-orang yang tidak punya agama, ateis. Dan namun semua itu insya Allah akan terjawab di segmen kali ini. Terus ikuti videonya sampai selesai ya. Let's go. Oke, sahabat tadi semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita sama-sama mengetahui bahwa neraka itu adalah tempatnya atau balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat aniaya selama hidup di dunia. Maka sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang taat kepada surganya, kepada orang-orang yang melampaui batas ataupun melanggar ataupun berbuat dosa, melanggar hukum-hukum syariat agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu neraka untuknya sebagai balasan, sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadinya? Ada ungkapan jika surga dan neraka tak pernah ada. Ini sebenarnya ungkapan-ungkapan yang tidak masuk akal ya jamaah, saudara-saudara semuanya, bahwa adanya surga dan neraka itu adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saudara-saudara ingin ketika surga itu dihapuskan? Sementara bagaimana perilaku saudara-saudara kita yang berbuat baik, sudah taat sama Allah Subhanahu wa taala, mau dikemanain? Begitu juga neraka itu akan dihilangkan. Misalnya dihilangkan, bagaimana perilaku orang-orang yang sudah berbuat jahanam, berbuat jahat, durjana selama hidup di dunia sampai dia lolos dari jeratan hukum, dan pastinya ketika di akhirat nanti semua perbuatan itu akan ada pertanggungjawabannya. Maka jika pertanggungjawabannya itu tidak mulus, ya, tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap masuk ke dalam neraka. Nah, sahabat hadis yang dimuliakan Allah, dan siapa sih sebenarnya orang-orang yang akan masuk neraka yang pertama kali dulu itu? Maka banyak beberapa hadis ya dari Abu Hurairah ataupun dari keterangan yang lain ataupun sahabat-sahabat yang lain menemukan referensi lain selain dari referensi yang saya temukan ini. Boleh berbeda ya. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Sebelum saya lanjutkan orang-orang yang akan pertama kali masuk surga ini, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe ya di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian dan biar channel yang kami bangun ini terus berkembang dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Oke ya, sahabat hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini orang sebenarnya satu tapi meliputi semuanya. Yaitu apa itu? Satu, yaitu orang-orang munafik. Dah, kalau orang munafik bagaimana dong? Kalau kita pelajari di sekolah ataupun di kajian-kajian, orang munafik itu ciri-cirinya ada 3, yaitu ketika dia berjanji dia mengingkarinya, ketika dia ngomong selalu berdusta, ketika diamanahin dia selalu mengkhianatinya. Lalu bagaimana? Apakah itu tanda-tanda munafik itu? Nah, itu mungkin sahabat Haris, itu adalah munafik-munafik yang sifatnya itu adalah level bawah ya, bukan ringan juga, tapi itu adalah munafik dengan
kezaliman manusia. Namun munafik di sini adalah lebih ke hati, ya, mukanya baik, hatinya buruk, ataupun lebih ke akidah jamaah. Saudara-saudaraku, munafik yang bersifat akidah inilah menurut para ulama yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka, mendahului orang-orang kafir, mendahului orang-orang ateis dan sebagainya. Nah, ini bahaya sahabat hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon maaf sekali ya. Munafik di akidah ini sangat-sangat membahayakan. Tampilannya Islam, hatinya adalah kafir, bukan Islam. Dan ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, jadi menurut referensi lain, munafik yang bersifat akidah ini adalah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka sebelum orang-orang lain jatuh ke dalam neraka. Namun sebagai penjabaran para ulama sahabat hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, digambarkan dalam Al-Qur'an maupun penjelasan dari hadis ini yang saya temukan, ya, nanti bisa ditambahin oleh teman-teman. Itu ada tiga ciri-ciri golongan orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka yang pertama kali dulu, ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ini sahabat hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang berilmu. Bisa dikatakan ustadz, kiai, ulama, ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang berilmu kok masuk neraka duluan? Karena dengan ilmunya dia bisa menjerumuskan orang lain. Karena dengan ilmunya dia bisa memanfaatkan untuk meraup keduniaan. Karena dengan ilmunya dia bisa menjatuhkan orang lain padahal orang lain itu tidak bersalah. Hati-hati sahabat hadis yang dimuliakan Allah. Ketika kita menuntut ilmu, lalu mendapatkan ilmu, lalu dengan ilmu itu kita bisa tahu, tapi dalam kedewasaan kita justru ilmu itulah yang kadang-kadang kita gunakan untuk menipu orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, dan untuk meraup keuntungan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ciri-ciri yang pertama ini, orang yang akan masuk neraka duluan, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu atau para ulama, dengan ilmunya itu digunakan untuk memenangkan, jatuhkan ataupun meraup keduniaan. Sahabat hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati teman-teman. Yang kedua, sahabat hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan masuk ke dalam neraka pertama kali itu adalah ciri-cirinya yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya, ya, niat jihadnya itu bukan karena Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini, ya, kalau kita memaknai kata jihad ini kan luas. Tapi yang jelas, ya, siapapun yang berjihad, baik jihad itu di jalan Allah di medan perang ataupun jihadnya itu jihad mencari nafkah untuk keluarga, jihadnya menuntut ilmu, jihadnya pergi ke pengajian, tetapi jika niat itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sangat benci dan dia akan berpotensi untuk masuk ke dalam neraka duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang jihad nanti, terutama orang-orang yang jihad di jalan Allah di medan perang, itu dari hadis Abu Hurairah itu, di hadis yang panjang itu, ya, dengan amalan jihadnya dia ingin masuk ke dalam surga, ternyata kadzabta, bohong kamu. Apa kata Allah? Karena Allah Maha mengetahui kamu berjihad hanya karena untuk ingin menjadi pahlawan. Na'udzubillahi min dzalik. Ataupun dari jihad dari segi aktivitas, ya, seperti menuntut ilmu di pengajian, ataupun jihad jihad mencari nafkah untuk keluarganya, itu semua berpotensi untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau niatnya salah, mencari duit, mencari nafkah, ya, atau bentuk intinya adalah mencari keuntungan, tetapi setelah duit itu kita dapatkan, malah duit itu mengantarkan kita menjadi orang yang sombong, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati sama sahabat dari semuanya,
Siapapun pelaku jihad, baik jihad di medan perang maupun jihad dalam segi aktivitas, berhati-hatilah, luruskan kembali, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatunya itu tergantung pada niatnya. Yang ketiga, sahabat Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka pertama kali adalah orang yang dalam pemberiannya itu bermaksud untuk riya. Benar dia memberi, benar dia menolong, benar dia sedekah, tapi sedekahnya itu hanya untuk ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. La ilaha illallah. Inilah ya, kita belajar tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati kita ini untuk selalu dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selalu aktivitas kita ini diarahkan sama Allah untuk mengarahkan keikhlasan. Siapapun kalian yang pernah membantu, memberi ataupun menolong orang lain, bersedekah untuk orang lain, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila niat itu sudah tulus dan tidak cukup sampai di situ ya, setelah kita memberi harta kita, memberi pertolongan kita, memberi pertolongan untuk orang lain, membantu orang lain, sudah niat karena Allah, maka yang kedua, jangan pernah untuk diungkit-ungkit lagi. Mengungkit sesuatu yang pernah kita berikan, ini sama dengan adalah meludahi, ya, meludahi apa yang pernah kita ludah, ataupun seperti api yang sedang membakar kayu. Begitulah istilahnya, jadi hangus semuanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ya, niat sudah ikhlas kita berikan, tapi 5-10 tahun yang akan datang bisa jadi tidak ikhlas karena diungkit-ungkit. Nah, itu kan berkat jasaku, itu kan dulu aku tolong dan sebagainya. Jangan ya sahabat hadis ya. Ya, inilah kita sama-sama belajar agar kita tidak termasuk orang-orang yang masuk pertama kali ke dalam neraka. Biasakan, ya saya simpulkan ya, yang pertama ya, biasakan ilmu yang kita dapatkan ini kita bagi, ya, kita amalkan dan ikhlas karena Allah. Jihad yang kita lakukan, baik jihad menegakkan agama Allah maupun jihad untuk menghidupi keluarga atau jihad dalam pengajian, maka usahakan niatkan karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang lain. Dan yang ketiga, biasakan apa yang kita beri ini adalah bisa bermanfaat untuk orang lain dan tidak pernah kita untuk mengungkit-ungkitnya. Begitu sahabat Haris. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat saya pribadi, ya teman-teman ya, saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Jika ada pertanyaan, ada tambahan, silahkan klik di kolom komentar di bawah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.